Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus pemalakan proyek senilai 5 triliun, Polda Banten kembali tetapkan 2 tersangka. Angin kencang, pohon berukuran besar di Tangerang Selatan roboh. Menghemat anggaran, seluruh mobil dinas pejabat Kota Serang akan dijual. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Tangerang Selatan petang lalu menyebabkan pohon berukuran besar di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, roboh. Batang pohon menutup badan jalan sehingga menghambat lalu lintas. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga sekitar mengevakuasi batang pohon yang tumbang dari tengah jalan. Selain angin kencang, tumbangnya pohon ini diduga akibat pengikisan pada bagian bawah pohon akibat pembangunan salah satu restoran. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerasnya suara menyebabkan warga sempat panik dan kaget. Gimana tuh Bang? Jadi kronologinya itu tadi pada saat hujan deras, tiba-tiba pohon jatuh gitu Pak. Untung aja tadi nggak ada yang lewat, posisi jalan sepi gitu. Karena kan pada neduh. Kenceng tadi? Untuk jatuhnya sih lumayan kencang Pak, dia langsung berak aja gitu. Untung aja nggak ada korban gitu. Pas hujan deras tadi? Iya, pas hujan deras aja gitu tadi. Sementara itu, Jalan Ciater Raya baik dari arah Maruga menuju Serpong maupun arah sebaliknya mengalami kemacetan sekitar 2 km. Batang pohon tumbang pun akhirnya bisa dievakuasi 1 jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sejumlah warga di Kabupaten Pandeglang menjadi korban penipuan bermodus rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Sejumlah warga di Kabupaten Pandeglang menjadi korban penipuan bermodus rekrutmen pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Warga yang menjadi korban penipuan ini dijanjikan posisi sebagai tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dengan iming-iming gaji tetap dan status pegawai kontrak. Namun setelah menyerahkan uang dalam jumlah bervariasi, mereka tidak pernah mendapatkan panggilan kerja maupun kejelasan dari pihak yang menjanjikan. Salah satu korban bernama Siti Romawati mengaku telah menyetor uang sebesar 1,2 juta rupiah kepada seorang yang mengaku memiliki akses orang dalam di RSUD Labuan. Uang tersebut ia berikan secara bertahap dengan pembayaran pertama sebesar 1 juta dan pembayaran kedua sebesar 200.000 rupiah. Korban dijanjikan akan dipekerjakan sebagai satpam wanita di RSUD Labuan. Tapi setelah beberapa minggu pelaku justru kabur dan nomor pelaku tidak bisa dihubungi. Melaporkan dugaan kasus penipuan RSUD Labuan kerja. Oh, maksudnya dijanjikan kerja? Iya. Oleh siapa? Oleh Ibu Teti Budiarti atau terkenal Mama Intan. Pada waktu itu dijanjikannya mau di pekerjaan sebagai apa? Sebagai satpam perempuan. Perempuan. Iya. Terus diminta biaya nggak? Dipintain biaya. Berapa itu? Ya, 2 juta, cuman dikasih 1 juta, terus dia minta lagi uang 200. Jadi Itu total 1.200.000. Itu alasannya untuk apa tanya uang itu? Buat bikin garda. Bikin garda. Iya. Nah, kan udah pernah ketemu belum nih setelah rumah sakit udah buka? Udah sering ketemu, cuman hanya dijanjikan dari tanggal 27, 28, 29 sampai sekarang. Dan orangnya udah nggak ada, udah kabur. Korban lainnya bernama Tina juga mengalami hal serupa. Ia dijanjikan bekerja sebagai tenaga kebersihan di RSUD Labuan dan dimintai uang sebesar 1 juta rupiah oleh pelaku yang diketahui berinisial IN, warga Kecamatan Labuan. Janjinya tuh bakal jadi kerja dari OB. Dari OB. Terus diminta biaya? Mintain. Itu awal minta biaya gimana? Katanya buat masuk seharga 1 juta per orang. Pada waktu penyerahan, ada bukti serah terimanya nggak nih? Ada ini. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Labuan dengan korban sementara berjumlah 6 orang.
Kasus ini tengah dalam penyelidikan polisi dan para korban berharap pelaku dapat segera ditangkap agar uang mereka dapat dikembalikan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Karena membebani anggaran setiap tahunnya, seluruh mobil pejabat di lingkungan pemerintah Kota Serang akan dilelang. Penggunaan mobil pejabat atau mobil plat merah saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah akan segera menjual mobil plat merah tersebut yang selama ini memanjakan para pejabat. Ketika mobil dinas pejabat sudah berhasil dilelang, maka pemerintah daerah akan menetapkan sistem sewa kepada pihak ketiga. Dengan sistem sewa, maka dapat menekan tingginya biaya operasional dan pemeliharaan. Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kota Serang, Imam Rana Hardiana mengatakan, penjualan mobil dinas pejabat yang ada di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam rangka menghemat anggaran, karena selama ini biaya pemeliharaan kendaraan dinas atau randis sangat mahal. Tidak hanya itu, mobil dinas yang terbengkalai juga akan dijual supaya tahun anggaran 2026 tidak ada lagi biaya pemeliharaan randis yang bikin anggaran membengkak. Nanti yang masuk lebih dulu kemarin yang sudah menjadi agenda kami itu yang lebih dulu nanti akan dilelang. Berapa Pak total semua? Total nanti kami sampaikan ya catatannya. Tahun ini atau tahun depan Pak kemungkinan? Tahun ini. Tahun ini. Secara bertahap atau secara? Ya bertahap, yang memang dari usulan tahun 2024 kemudian di awal ini kita komunikasikan dan dengan KPKL ya. Kemudian disiapkan semua administrasinya untuk memulai pelelangan. Dalam rangka mempercepat proses lelang mobil dinas pejabat, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Hal ini dilakukan guna mengetahui berapa jumlah randis yang akan dilelang dan kapan waktu lelang akan dilakukan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.